Halo guys, kembali lagi dengan saya channel King Latif guys. Guys, kali ini saya mau buat jajanan. Requestnya yang kemarin tuh, karena kemarin ada yang bilang saya bikin cakwe kan. Ternyata banyak juga yang request, Mang, bikin odading nih. Gampang sekali. Odading tuh roti goreng guys. Kalau kita bilang itu sangat simple dan gampang sekali guys. Tentunya tidak memerlukan bahan-bahan yang sangat susah, murah meriah, dan bisa dibeli dengan rakyat jelata seperti kita nih guys. Cocok banget dibuat jualan pinggir jalan seperti yang lain guys. Saya akan membuatkan sesimpel mungkin, segampang mungkin, dan seuntung mungkin guys. Wah, Dido mantap jiwa guys. Saya mau bilang guys ya, untuk hari ini insya Allah guys ya, hari ini nih ya, mau 8.000 subscriber nih guys. Masya Allah, Alhamdulillah guys ya. Ini semua berkat apa Mas Samit? Berkat kalian semua. Oke ya, untuk teman-teman Unwaha Jombang ya, terima kasih selalu mendukung. Dan sebelah saya juga ada anak mahasiswa Unwaha yang lagi latihan membuat street food jalanan nih guys. Mantap jiwa guys. Oke guys ya, kali ini saya langsung saja ke tempat masak ya guys ya. Mantap jiwa guys. Nah guys, di sini ada beberapa bahan yang simple banget ya. Ada tepung terigu 200 gram dan ada gula, ada mentega, ada garam, dan ada vernipan nih guys. Oke guys, langsung saja ke tempat pembuatannya guys. Nah, pertama kita siapkan baskom yang bersih ya guys ya. Setelah itu kita masukkan adonan 250 gram, tapi kita sisahkan, kita memakai 200 gram aja. Karena yang setengahnya itu, yang sedikit itu dibuat nanti taburan terakhir bila mana kita kekurangan tepung guys. Setelah itu tambahkan ya 1 ons garam gula ya, gula guys ya, gula pasir halus. Setelah itu 1 jumput garam, bisa kalian tambahin lagi ya. Terus bentar ya guys ya. Nah, ini ada vernipan guys ya. Vernipannya masih baru atau masih aktif guys ya. Kita memakai setengahnya guys, atau 5 gram aja. Karena kalau satu takaran itu kalian 1 kilo pemakaian guys. Satu sasetnya itu. Ya guys ya. Usahakan tangan kalian untuk mengadon itu harus bersih ya guys ya. Nah, ini tangan kita udah bersih guys. Lalu kita tambahkan air sedikit demi sedikit guys ya. Jangan langsung ditambahin mentega, menteganya di akhir saja. Nah, ini kalian remas-remas guys ya. Jadi mau mantap jiwa guys. Pokoknya mau mantap jiwa guys ya. Ini kita pakai tips and trick sesimpel mungkin, segampang mungkin guys ya. Jadi semuanya bisa ditiru. Nah, lihat nih guys, airnya sedikit demi sedikit guys ya. Jadi gampang banget membuatnya guys. Ini namanya odading Mang Oleh guys. Nah, mantap sekali. Nah, ingat ya, cara pembuatannya seperti ini ya. Airnya sedikit demi sedikit guys ya. Bila mana kekurangan air kalian tambahi ya. Karena berbeda pembuatan cakwe dan roti goreng seperti ini beda. Kalau yang roti goreng seperti ini dia tuh dominan lembek guys ya, dominan lembek. Kalau kemarin itu cakwe adonan tuh agak keras-keras. Agak keras-keras gitu guys. Adonannya agak bagus tapi lembut guys. Nah, kalau seperti ini kita tidak usah menguleni sampai halus guys, tidak usah. Karena nanti kita diamkan, dia menguleni sendiri guys ya. Dengan teknik apa nih? Teknik mantap jiwa namanya. Oke, setelah sudah kali setengah, kita tambahkan 1 ons mentega guys ya. Atau tidak setengah ons kalau kalian mau pakai. Kalau saya ini pinginnya pakai yang crispy banget, jadi saya menggunakan 1 ons mentega guys. Boleh merek apapun ya guys ya, apa saja. Nah, lihat guys, kalau menteganya ditaruh di akhir adonan gini, jadi lebih lembut guys, gampang sekali mengadoninya. Nah, seperti ini mantap jiwa guys ya. Wangi sekali guys, sampai sini baunya mantap jiwa pokoknya. Tidak usah diuleni sampai halus-halus, dia akan kita diamkan beberapa jam sudah bagus guys. Begitu adonan mengembang, ulenannya sangat kalis nanti. Nah, lihat nih guys ya, teksturnya
Udah seperti ini aja kita diamkan, nggak perlu repot-repot lagi kita mulai ini sampai halus guys. Udah cukup gitu loh. Kita tunggu sampai 1 jam guys ya. Tunggu sampai mengembang. Oke guys, next video guys. Mantap jiwa. Nah guys, kita lihat, nah ini sudah mengembang guys ya, udah mengembang. Kita buka plastiknya guys ya. Tadi aku lupa bilang, kalian kalau mau menunggu fermentasi, kita tutup pakai lap ya guys ya, lap basah atau plastik seperti ini guys. Jadi biar lembab gitu loh guys. Nah lihat nih, teksturnya udah mengembang 3 kali lipat ya. Nah lihat nih, saya tarik, nah mantap banget ya, mengembangnya bagus banget nah seperti ini. Usahakan tangan kalian udah bersih, dan ingat tangan kalian taburi tepung ya, atau tidak alasnya juga diberikan tepung biar tidak lengket pada nantinya guys. Oke. Seperti ini guys ya, mantap sekali ya. Kita pakai teknik sipil ya. Oke, mantap jiwa guys. Nah kalian seperti ini, nah, kita tabur-taburi gini saja udah mantap sekali. Udah kita pakai teknik-teknik profesional aja ya. Nah, ini. Biar kalian tidak lengket, kita tuang semua ya. Oke. Udah kalis banget loh guys, udah mantap jiwa, nggak perlu kalian repot-repot mengguling-guling lagi. Oke. Caranya sangat simpel kok, gampang sekali, semua orang bisa buat, maupun profesional maupun dia lagi otodidak. Yang penting kalian bisa melihat video ini udah mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat guys ya. Semoga berkah dunia akhirat guys. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kita ambil satu jemput dan ingat kita harus taburi tepung biar tidak lengket guys. Oke, seperti ini guys ya caranya. Nah, kita tarik guys. Guys, kekurangan tepung. Kamu lihat sini kameran lo, itu airnya. Caranya kalian lihat guys ya, tekniknya ya, teknik Tamaguchi ya. Kalian tidak akan rugi insya Allah melihat video ini ya. Orang yang tidak mengerti cara mengadoni ini melihat video ini langsung pintar seketika guys, amin. Oke guys ya, kalau kalian tidak punya cetakan boleh dipotong menggunakan pisau dapur. Ingat pisau dapurnya juga kita celup dengan tepung terigu guys, agar tidak lengket untuk memotongnya guys. Nah lihat ini. Kita lakukan seterusnya guys sampai benar-benar jadi ya. Oke. Guys ya, gampang sekali membuatnya, sangat simple sekali guys. Ya Allah guys, ini sangat mudah banget. Dengan tepung 200 gram kalian bisa mendapatkan cuan yang sangat banyak guys ya. Karena ini hanya contoh dan kalian bisa jual dimanapun kalian berada dengan harga, sesuaikan harga tempat kalian guys ya. Nah sekarang kalian lihat posisinya ada di sini. Kita hitung bareng-bareng. Oke, cut. Nah oke guys ya, di sini kalian lihat nih.
ada berapa, ada yang tadi tepung 200 gram, berapa yang jadi? Kita hitung bersama-sama ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi 19 buah guys ya. Dengan kita jual dengan harga 2000-an karena mengembangnya sangat besar, itu sudah sangat mantap sekali guys ya. Nah, dengan cara menggorengnya yang kayak seperti kemarin kita membuat cakwe guys ya, dengan api yang kecil dan minyak yang sangat dingin guys, panas-panas kuku gitu loh. Jadi hangatnya nggak terlalu panas, jadi hangat-hangat kuku. Ya kalian bisa menyeimbangkan itu guys. Oke, langsung saja kita menggorengnya guys. Seperti ini. Nah, ini kita tarik seperti ini guys ya. Nah, ini kita tarik. Oke, kamera ya di sini ya. Nah, seperti ini mengembangnya. Pelan saja ya, apinya nggak boleh keras-keras ya. Nah, seperti ini guys ya. Kita tarik seperti ini biar dia agak lebar gitu guys. Nah, seperti ini guys ya. Sangat bagus sekali loh. Oke. Nah, ini kita balik dengan perlahan-lahan guys ya. Nah, ini kalian lihat ini, dia langsung mengembang guys ya. Nah, tidak boleh dengan api yang besar guys, karena matangnya biar merata. Nah, adonan seperti ini kalian bisa menambahkan wijen maupun gula pasir ya di atasnya juga nggak apa-apa, karena ini tadi kita buatnya udah manisnya luar binasa, jadi tidak perlu ditambahkan apapun guys ya. Kalian lihat ini sampai matang guys, jadi kalian bisa berjualan ini dimanapun kalian berada. Sip. Oke, sip, kamera ke saya. Nah guys ya, sangat gampang sekali menggoreng seperti ini guys ya, tentunya tidak perlu punya skill dewa. Semua orang pasti bisa menggoreng seperti ini, tinggal cara mengembangkannya. Ketika kalian tadi sudah menata, nunggu lebih lama lagi, menunggu sekitar 15 menit lagi untuk mengembang lagi ya guys ya. Jadi intinya pada pengembangnya, kalau misalnya pengembangnya itu nggak aktif, nggak akan mengembang guys. Jadi cara mengembangkannya, vernipannya itu taruh di air, ketika dia masih berbusa, nah itu berarti vernipannya masih aktif guys ya. Oke guys ya, karena kita sudah menggoreng, karena kita dan juga ini ingin mencicipi dan mereview gorengan kita langsung ke meja makan guys.
guys. Nah, ini udah jadi nih guys ya. Odading Mang Ole guys. Gampang sekali. Hanya memerlukan beberapa bahan aja. Oke guys ya, yang di sini beri catatan karena saya tadi menginginkan mentega yang banyak. Jadinya rasanya tuh crispy banget ya. Rasanya kenikmatannya menteganya tuh 100 kali lipat guys. Enak sekali ya. Tapi kalau untuk kalian jualan nanti sekiranya jualan di pinggir jalan, mentega ini jangan sebanyak saya ya. Mungkin bisa diberikan 2 sendok makan saja. Karena tadi saya tuh 1/4 saya bagi 2. Jadi rasanya se-crispy ini dan senikmat ini guys. Kalau kalian jualan pinggir jalan, cukup 2 sendok aja dengan ukuran 200 gram itu udah nampol sekali guys. Rasanya udah mantap sekali ini juga. Terus rasa kemanisannya, itu kan tadi gula 1/4 saya bagi 2. Itu udah sangat bagus sekali guys. Terus untuk taburan si topping, kalian bisa menggunakan wijen yang kalian udah tentunya udah kalian gongso, atau wijennya original nggak apa-apa. Terus tambahan kacang di atasnya juga nggak apa-apa. Terus isian coklat juga nggak apa-apa guys. Karena saya buatnya original, kalian buat dasarannya dulu aja seperti ini yang saya ajari seperti ini guys. Mantap sekali. Untuk gorengan pertama dan gorengan kedua itu tentunya berbeda guys. Saya ingin memperlihatkan kepada kalian. Yang gorengan pertama itu kenapa bisa kecil? Karena setelah kita udah iris-iris tadi, kita udah cetak, kita harus menunggu dulu guys. Jadi berbeda. Kita menunggu dulu selama sekitar 15 menunggu sampai 15 menit guys. Itu pasti udah jadi bantalan-bantalan yang sangat bagus dan cantik guys. Nah, contoh gorengan pertama dan gorengan kedua saya pisahkan guys. Seperti ini. Ini gorengan pertama dan ini gorengan kedua. Nah, bisa dilihat guys ya. Ini gorengan pertama, dia memang crispy banget, tapi ini udah empuk kok, nggak masalah. Cuma yang ini kalau kalian ingin mengembang lebih besar lagi, kalian tunggu selama 15 menit guys ya. Nah, perbedaannya 2 kali lipat ya. Seperti ini nih. Nah, bisa kelihatan ya. Udah sangat mantap sekali guys. Jadi kalau kalian menggoreng odading ini, tentukan kalau sudah mencetak, kalian diamkan selama 15 menit untuk mengembang dulu baru digoreng ya guys ya. Terus tips untuk menggorengnya guys. Tips untuk menggorengnya itu harus kecil aja apinya ya. Terus minyaknya panas-panas kuku, jangan kepanasan guys, nanti langsung gosong dan itu rasanya tidak enak sekali. Nah ya guys ya, itu sangat gampang sekali. Lalu untuk penggorengannya udah matang terus balik sudah angkat, gitu aja, nggak usah bolak-balik ah. Kalian wajib mengaduk-aduk guys ya, dengan sapit boleh, dengan supit atau dengan bambu kecil untuk memisah-misahkan nggak apa-apa. Gunanya apa kalau kalian misah-misahkan terus membolak-balik? Agar si adonan itu mengembang secara rata dan rapi. Nah contohnya seperti ini guys. Nah dia rapi, bulat ya, bagus. Nah contohnya seperti ini. Nah dia kopong, tentunya dia sangat kopong dan berisi sekali. Nah ya guys ya, mantap sekali ya, dipegang tuh enak gitu loh. Nah mantap sekali. Untuk penggunaan gula ya, gulanya harus pas ya. Kalau ini manis mantap sekali, 1/4 kalian bagi 2 kalau ukuran 200 gram. Wadidaw, mantap jiwa guys. Oke guys ya, langsung saja kita mencicipi si odading Mang Ole ini guys. Gak sabar nih, bismillahirrahmanirrahim. Ya guys ya. Rasanya gurih sekali. Gila, nggak bisa berkata-kata guys, enak sekali pokoknya. Wadidaw, mantap guys, kopong ya. Asinnya pas ya, asinnya terdapat dari mentega. Terus manisnya juga pas, gak enak banget. Ini seperti kue pastry goreng guys ya. Jadi enak sekali, menteganya tuh pas banget pokoknya. Lihat nih.
rasanya tuh bikin ketagihan banget, makanya tuh bikin jadi Iron Man guys. Oke guys ya, mantap ya untuk review hari ini, sukses banget, gampang sekali untuk goreng pertama dan goreng kedua. Kalian ikuti gorengan yang kedua guys. Oke, sekarang saya mau tanya-tanya nih ya. Kalian komen guys ya, yang komen-komen ini masih saya saring, jadi saya lihat seperti ini. Ini ada pertanyaan yang terbaru, masalah rolade lagi guys ya. Ingat rolade saya rasanya trending banget guys. King, seandainya roladenya dikasih bumbu lain macam bawang dan daun bawang, hasilnya gimana? Guys, yang ori seperti saya ini loh, yang buatan saya ini guys, udah enaknya tuh luar biasa banget guys. Apalagi kalau kalian menambahkan si bawang-bawangan goreng atau daun bawang, masya Allah guys, itu rasanya mantap jiwa guys. Oke, pertanyaan yang kedua kita akan jawab. Nah ini ya pertanyaan yang kedua dari Mbak Rislah Cahyadi yang terbaru. Assalamualaikum King, kenapa ukuran airnya nggak diinfokan untuk seperti biasanya guys? Kalau saya itu memberikan resep karena resep pedagang. Mohon maaf nggak pernah kasih info takaran air guys ya. Karena apa? Karena saya main feeling aja. Serasa tangan saya ini bisa merasakan atau mata saya bisa merasakan, saya perlihatkan kepada kalian. Nah, feeling begitu loh. Kalau saya perlihatkan berapa mili, mohon maaf, tentunya nanti tidak sebanding dan sama seperti yang kalian buat di sana gitu loh. Takutnya salah atau gimana, karena si tepung itu kadang gampang menyerap air, kadang nggak bisa menyerap air guys. Itu yang saya nggak takutkan. Nah, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ini ya, ini lebih berbobot sekali. Mbak Sri Rahayu ya, untuk gorengan apa nih? Untuk gorengan bakwan mini guys, yang kemarin saya buatkan untungnya selangit loh guys. Dia bilang rugi, oke. Untuk Mbak Sri Rahayu, untuk konten bakwan mini, maaf bang, gimana mau untung? Malah buntung tuh mas. Gimana tidak, apa bawang bombaynya saja di tempatku satu bijinya 5.000. Belum lagi daun bawang pre satu ikat dan 3 bijinya 5.000. Bawang bombay mbak, yang kita bundar itu kita bagi 4 mbak ya. Kita ambil aja seperempatnya saja. Kalau di sini bawang bombay dengan harga 3.000 mbak ya. Terus apalagi bawang pre kita beli 1.000 dapat sebanyak itu guys ya, di tempat kami ya, karena kita dekat kebun guys, gampang sekali. Kita jual di kota, masya Allah untungnya luar binasa guys. Terus kalau masalah harga, cocokkan dengan tempat kalian guys. Misalnya kalian berada di Jakarta, untuk bakwan segini ya, untuk bakwan segini kalian jual dengan harga 3.000, orang nggak banyak komen guys. Tapi kalau kalian jualan di desa atau di Jawa Timur, ke arah timur sana, gorengan makin murah guys. Apalagi di desa, itu kadang segini aja masih 500 loh guys. Masih 500, itu pun untungnya tipis ya. Ingat guys ya, harga tepung dari Sabang sampai Merauke itu sangat berbeda guys. Makanya itu kalian harus pintar-pintar mengamati marketing di sekitar. Nah itu guys, pertama kalau kalian mau jualan, kalian harus lihat situasi dulu, situasi dan kondisi di wilayah kalian. Misalnya harga roti goreng di sana 1.000, kalian harus mengikuti 1.000. Jangan dimurahin, jangan dimahalin. Boleh dimahalin tapi kualitasnya ditambah guys. Kalian harus punya apa yang berbeda dari ciri khas dari kalian, jadi bisa pelanggan bisa membedakan guys ya. Oke guys ya, begitu saja. Kalau kalian mau bertanya langsung di komentar ya guys ya, di komentar di yang terbaru maupun lama, nggak apa-apa guys. Oke guys ya, next video saya King Latif sangat berterima kasih subscribernya guys ya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bye bye.